Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Leli dengan NIM 2141110403065 dari kelas 2 PPAC. Pada video kali ini saya akan berwawancara langsung dengan salah satu tokoh pendidikan Islam untuk memenuhi tugas mata kuliah ilmu pendidikan Islam di UIN Profesor Kiai Haji Syaifuddin Zuhri Purwokerto. Selamat menonton. Jadi beliau adalah Bapak Torik Jahidin SPDI MPDI. Tempat tanggal lahir 25 April 1975. Sedang pendidikan beliau yang pertama di MI Ma'arif Senon, SMP Negeri Purbalingga, SMA Negeri Purbalingga, S1 di STAIN Purwokerto dan STAIN MI Kebumen, S2-nya di Unsik Wonosobo. Jabatan beliau sekarang menjadi Kepala Madrasah di MTS Ma'arif NU 08 Panican. Baiklah teman-teman, saya dan beliau akan berbincang-bincang langsung tentang pendidikan Islam, paradigma pemikiran pendidikan, kiprah sosial, dan lain-lainnya. Mari kita simak ya teman-teman. Menurut Bapak, seberapa pentingnya pendidikan Islam, terutama di era saat ini, karena saat ini kita juga masih ada di era pandemi. Pentingnya itu seperti apa? Kalau saya berpendapat bahwa pendidikan Islam era sekarang, baik masa pandemi atau tidak, itu sangat-sangat penting. Apalagi di era globalisasi, era industri 4.0 itu, kalau kita, generasi kita tidak dididik ala pendidikan Islam, maka yang akan terjadi nanti, generasi kita akan tidak punya karakter keagamaan yang kuat. Kalau di era zaman sekarang ini karakter keagamaan tidak ditempa dengan baik, maka generasi penerus kita tidak punya pegangan yang kuat dan akan terus terombang-ambing oleh zaman. Apalagi zaman yang luar biasa, era digital, era medsos yang begitu luar biasa, maka satu-satunya pegangan adalah kita harus punya bekal agama yang kuat, dan itu diperoleh melalui pendidikan yang berbasis agama, yaitu pendidikan Islam, baik itu pesantren, madrasah ataupun madrasah diniyah. Lalu bagaimana pandangan Bapak mengenai pendidikan Islam yang ada di Kabupaten Purbalingga? Kalau menurut saya, pendidikan Islam di Kabupaten Purbalingga cukup signifikan, bahkan masyarakat sekarang cenderung pada niat yang baik, terbukti dengan madrasah-madrasah atau sekolah yang berlatar belakang pendidikan Islam, apalagi pondok pesantren yang menyelenggarakan pendidikan formal, baik madrasah maupun sekolah. Luar biasa masyarakat yang menyekolahkan ke sana. Jadi Kabupaten Purbalingga itu luar biasa ini pendidikan Islamnya. Contoh pondok pesantren yang besar di Kabupaten Purbalingga yang mengelola madrasah, pondok Kembangan, pondok pesantren Darul Abror, dan sekarang bermunculan pondok pesantren di Kecamatan Karangmoncol yang menyelenggarakan sekolah SMP IT dan SMA IT. Ini wujud dari masyarakat yang cinta terhadap pendidikan Islam. Karena masyarakat sekarang pada paham
era sekarang yang harus dibekali pada anak-anak ya adalah pendidikan Islam selain keterampilan-keterampilan. Dan kepedulian Kabupaten Purbalingga, pemerintah Kabupaten Purbalingga sangat baik, mendukung sekali dengan Pemda memberikan bantuan-bantuan pada sekolah, madrasah, pondok pesantren. Kira-kira apa yang membuat pendidikan Islam di Purbalingga itu bisa maju sesuai apa yang diharapkan menurut Bapak? Iya. Yang jelas pendidikan Islam itu mendidik kita atau anak didik kita, generasi-generasi kita punya karakter yang kuat, karakter budi pekerti, karakter keagamaan yang kuat. Ini yang menjadi ikon, menjadi simbol bahwa pendidikan Islam itu sangat dibutuhkan. Contoh lah ya, sekolahan yang tidak berlatar pendidikan Islam di luar itu, pendidikan karakternya hanya di pendidikan umum, pendidikan agamanya terbatas berapa jam, tapi di madrasah, di pondok pesantren, ini kan pendidikan karakternya melalui berbagai jalan sudah sangat-sangat dilaksanakan. Apalagi pondok pesantren yang karakternya, sopan santunnya, akhlaknya sangat-sangat diterapkan, maka itu menjadi poin dan juga pointer tersendiri bagi pendidikan Islam di Kabupaten Purbalingga. Yang terpenting bagi pendidikan Islam adalah bagaimana kita mengembangkan karakter itu, karakter kepribadian yang berakhlak mulia itu yang harus dikuatkan, sehingga Kabupaten Purbalingga ya, visinya juga mandiri, berdaya saing dan berakhlak mulia. Maka itu lebih sinkron dengan pendidikan Islam. Kalau begitu, apa harapan terbesar Bapak terhadap pendidikan Islam, terutama di ranah madrasah yang Bapak pimpin sekarang ini? Harapan terbesarnya itu seperti apa? Harapan kami bagi madrasah yang saya pimpin dan akan terus kami upayakan itu jangan sampai meninggalkan hasanah-hasanah yang dibangun, yang diwariskan oleh ulama-ulama salafun sholeh yang masuk ke Indonesia melalui jalur Nahdlatul Ulama. Hasanah-hasanah pesantren itu jangan ditinggal. Maka di madrasah kami itu kami kembangkan itu, tidak kami tinggalkan hasanah-hasanah pesantren. Hasanah pesantren itu contoh lah ya, kajian kitab kuning ya, kajian kitab kuning, fikihnya, akidahnya itu lengkap di pesantren. Nah, kami mengembangkan itu walaupun itu tidak sekumplit di pesantren. Jadi di madrasah kami ada kajian kitab kuning, contoh kitab Safinah, kitab Aqidatul Awam, kemudian Akhlaqul Banin, itu kita ajarkan di situ. Nadoman, Alala, kemudian fikih Jawa, tajwid Jawa. Ini adalah hasanah-hasanah yang dikembangkan oleh pondok pesantren yang seharusnya juga di madrasah-madrasah yang tidak berbasis pesantren ini jangan ditinggal. Ini sebagai memperkuat pendidikan karakter satu, kemudian literasi madrasah. Kalau kita belajar fikih hanya melalui buku terbitan Kementerian Agama kurang lengkap kalau tidak dilengkapi dengan sumber lain, contoh yang dari kitab-kitab fikih sebagai literasi yang lengkap. Apakah ada hal yang menjadi rintangan
selama perjalanan Bapak menjadi kepala sekolah? Ya, rintangan jelas ada rintangan. Satu kalau kita mengajarkan kita kuning, kendalanya, rintangannya ada anak yang masuk di madrasah belum bisa baca Al-Quran. Itu, jadi tidak pembelajaran kita kuning tidak bisa langsung seluruh anak ikut, tapi ada anak yang belum bisa baca Al-Quran ya harus diwajibkan bisa baca Al-Quran terlebih dahulu karena itu rintangan yang pertama. Jadi ada anak yang belum bisa baca Al-Quran. Yang kedua, sumber daya guru kita kalau yang secara khusus pengajaran kita kuning itu kan belum, karena full pembelajaran, karena dikasih jam pelajaran oleh kami itu full, sehingga kalau khusus memberi pelajaran kita kuning itu kan tambah padat jamnya. Maka kami ambil dari tenaga luar yang kebetulan juga alumni madrasah itu yang meneruskan ke pesantren. Itu sebagai itu kendalanya itu. Kemudian di era pandemi ini adalah jam mengajar karena dibatasi hanya 6 jam atau paling tidak sampai jam 11, sehingga pembelajaran yang kami lakukan dilengkapi dengan tadi pembelajaran kita ini kurang waktunya. Beda dengan hal ini sudah kami lakukan sejak sebelum pandemi sudah kami lakukan. Dulu pas duhur berjamaah, setelah itu ngaji kitab kuning kita terus. Tapi sekarang kan tidak mau dibatasi jamnya sampai jam 11. Itu kendala rintangan sekarang itu. Ingat rintangan ketiga ya, aspek sarana prasarana belum lengkapnya perpustakaan kita, belum lengkap, sehingga kajian kita kuning anak swadaya jadi belum terkondisikan sarana prasarana dari mana, begitu ya. Apakah itu menjadi penghalang perjuangan Bapak di MTS? Rintangan itu rintangan yang tadi saya sebutkan bukan menjadi penghalang, justru itu menjadi pemacu semangat kita bagaimana mengolah pikir kita untuk meramu cara bahasa itu meramu cara kerja kita bagaimana biar semua program kerja yang kita lakukan adalah terlaksana. Karena saya berpikir anak berprestasi di bidang pendidikan umum itu harus, tapi jangan sampai lepas dari pengetahuan Anda. Jadi madrasah itu harus menelurkan siswanya ya paham agama, paham agama. Itu harus lengkap. Ini yang menjadi motivasi bagi kami, sehingga kedua-duanya harus berjalan. Kajian kita kuning harus berjalan. Hal ini juga kami konsultasikan pada kami, baik di PCNU, PWNU, bahkan memberi masukan-masukan untuk dilengkapi. Itu. Yang saya tahu, selain Bapak menjadi kepala sekolah itu, Bapak juga seorang aktivis organisasi di luar madrasah. Iya. Apa saja sih organisasi yang sudah Bapak ikuti selama ini? Ya, selain di madrasah, kami memang gemar, suka berorganisasi. Apalagi organisasi yang bergerak di bidang sosial keagamaan, contoh gerakan pemuda Ansor. Kami di Ansor itu malah luar biasa kegiatannya. Itu dalam rangka mengkader juga generasi kita.
Maka kami ya ikhlaskan waktu kami untuk kegiatan itu. Sabtu Minggu kegiatan PKD dan kemudian malah tidak pulang kayak gitu. Hanya untuk berorganisasi itu Ansor melalui kegiatannya, kemudian itu, kemudian di Ma'arif, kemudian ya banyak lah organisasi yang kita ikuti di Pramuka dan lain sebagainya. Selain menjadi pembelajaran bagi kami, organisasi itu menempa diri kami juga ajang ibadah yang lain selain menjadi pengelola madrasah. Itu jadi ikhlas, maka ketika ikhlas ya semuanya ada. Kalau boleh saya tahu, posisi Bapak di organisasi GP Ansor dan Ma'arif itu seperti apa sih? Kalau di Ansor kami jadi wakil ketua bidang kaderisasi yang tugasnya ngada. Kalau di Ma'arif di bidang kesiswaannya. Jadi, kalau di kelompok kerja madrasah saya menjadi ketua kelompok kerja MTS Ma'arif Kabupaten. Jadi nyambung Pak. Lalu di bidang akademik, prestasi apa saja yang sudah Bapak raih selama ini? Kalau bidang di peserta didik lah ya, peserta didik itu banyak lah. Di tahun ini kita sudah mendapatkan periode Januari Maret kita sudah mendapatkan 185 medali di ajang lomba-lomba yang diselenggarakan secara online, itu baik nasional maupun internasional. Karena online itu kan ajangnya ada nasional dan internasional. Ada yang dapat emas bidang studi IPA, IPS, bahasa Inggris kemarin dapat, kemudian matematik itu perunggu, perak kita raih berjumlah 185. Kemudian di bidang lain kemarin kita juara lomba video profil madrasah, walaupun baru juara harapan tapi di tingkat kabupaten Purbalingga kita mendapatkan juara. Lalu di bidang akademiknya itu prestasi yang sudah Bapak dapat itu ya tadi saya bilang juara video profil pembelajaran, kemudian tahun lalu guru juara 2 dalam lomba harapan atau berapa itu lomba video pembelajaran itu mendapat juara. Kemudian yang paling penting adalah kami bisa mengantarkan madrasah menjadi madrasah yang unggul dari segi akreditasi. Kita dapat akreditasi artinya baik, sebelum saya tutup, apakah Bapak ada sedikit motivasi untuk disampaikan kepada generasi sekarang untuk kedepannya itu? Ya, kami berpesan pada generasi khususnya Ananda Nurladi, teruslah belajar yang tekun, karena dengan belajar kesuksesan itu akan diraih. Belajar itu tidak niatan untuk selepas itu ingin kerja itu tidak. Tapi carilah ilmu itu agar bisa bermanfaat di masyarakat. Mengabdi di masyarakat banyak cara. Itu yang pertama. Kedua, jangan mudah terprovokasi lah. Jangan mudah terprovokasi oleh berita-berita yang tidak jelas, yang tujuannya untuk memecah belah umat. Ketiga, berpesan pegang kuat akidah kita, pegang teguh akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang kita pegangi, kemudian jaga negara kita jaga itu, karena
negara mana yang paling damai sih selain Indonesia? Sampean belajar dengan apa aman ya ada di Indonesia. Coba pergi ke Suriah, ke Rusia, ya kan enggak tenang. Maka jaga kedamaian Indonesia dengan menjadi generasi yang cerdas. Cerdas artinya bisa membaca keadaan dengan baik. Jangan mudah terpedaya. Itu mungkin pesan kami dan pegang kuat agama kita. Tetap belajar dengan. Baiklah teman-teman, itu adalah hasil wawancara antara saya dan beliau Bapak Tarik Jahidin. Sekian materi dari saya, semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.